Kejadian, kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat maut. Demikianlah sabda Tuhan.
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya ke Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut pemerintahan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia." Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian berserdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka menekan jubah ungu kepada Yesus, menganyam buah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenangkan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon dari Kirene, ayah Alexander dari Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkannya 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genap nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan
kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak Ibu, suster, sekawan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalem. Apa yang tadi panjenengan rasakan ketika panjenengan melihat bagaimana kuda yang ditunggangi itu dan panjenengan menerima percikan berkat menggunakan air suci, yang tadi ada juga yang kemudian mengeluarkan entah itu kainnya, entah itu pakaian yang dikenakan langsung dilepaskan, diletakkan di jalan. Apa yang panjenengan rasakan ketika panjenengan gelar itu tadi? Apa yang dirasakan? Terharu, terenyuh, terenyuh karena apa? Terharu karena apa? Terenyuh karena apa? Terharu karena apa? Apakah kalau misalnya tadi kuda yang ditumpangi itu kemudian berhenti dan coro pas kena pada kain-kain yang digelar, pas
kena pada baju yang digelar. Sementara saya melihat yang tadinya pakai baju kemudian melepaskan bajunya dan hanya menggunakan kaos betongan. Apakah pakaian yang tadi panjenengan gelar ketika misalnya lalu tiba-tiba kudanya pletok, 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 kira-kira bagaimana? Apakah baju dan kain-kain itu tak panjenengan openi atau buang di tempat sampah? Tetap diopeni, tidak dibuang di tempat sampah. Padahal ada kotorannya loh. Untungnya tadi kudanya tidak kemudian toro 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 atau kemudian pletok 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 pletok. Untungnya tidak seperti itu. Mengapa? Baju yang sudah diinjak-injak oleh kuda atau kain-kain, entah kain warna merah atau juga kain-kain yang lain, ketika panjenengan gelar di situ, bisa jadi juga sepatu kudanya kena teletong dan sebagainya. Tapi juga pendunya panjenengan rawat. Mengapa? Palma-palma yang tadi sudah diberkati, apakah akan panjenengan buang atau simpan di rumah masing-masing? Dengan kata lain, sekalipun yang digelar itu diinjak-injak oleh kuda dan rupa-rupanya pemilik kudanya pun juga paham, sehingga begitu ada kain-kain tadinya mau dilewati tapi terus diinjak-injak dengan kudanya itu. Di sana ada berkat-berkatnya. Maka di akhir perjalanan tadi saya pun juga sempat bicara dengan sang kuda sebentar, mengucapkan terima kasih. Lalu saya pok-pok dan saya doakan sebentar, saya mohonkan berkat, semoga rezeki pemilik kuda itu dilancarkan. Dan ternyata yang menjawab bukan pemilik kuda. Kalau kita mencoba mirsani dari teks yang digunakan ini, di bagian pengantar di sana tertulis demikian. Pada Minggu Palma ini bersama seluruh umat Allah, kita mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya dengan cara yang khusus. Dan di sini cara yang khusus itu dituliskan berkenaan dengan merebaknya wabah virus corona. Padahal coronanya sudah bablas. You know betul. Tetapi tetap ada cara khusus. Cara khusus apa? Ketika tadi saya datang ke wilayah ini, saya langsung menuju ke atas, dan ketika memarkir mobil, Bapak Ketua Wilayah kemudian mendekati saya dan mengatakan, Romo, mobilnya di asto tengandap mawon, pun mengke ben disupiri kalih umat saking mriki, pun Romo lenggah teng mriki riyin ngunjuk-ngunjuk riyin, kok pun gasik Romo kula dereng adus je. Dan sepertinya yang ada di atas sana tadi juga belum mandi. Saya sempat ingin menyerahkan kunci itu supaya dibawa turun. Saya sempat ingin minum apa yang disiapkan oleh tuan rumah,
karena jamnya masih begitu pagi. Masih ada lebih dari 1 jaman saya berada tadi itu. Tetapi tiba-tiba saya mendengar suara, jangan. Maka lalu saya matur pada waktu wilayah pun kula petoni mandap mawon. Saya tidak paham apa artinya suara yang terdengar jangan itu. Dan ketika saya mau membawa kendaraan menuju ke bawah, dari bawah ada rombongan membawa bambu-bambu panjang, bambu-bambu petung, dan membawanya secara hati-hati, dibawa naik kendaraan roda 3. Kalau enggak salah itu namanya Viar. Bambu-bambu yang panjang, langsung dalam hati saya terpikirkan, panjangnya bambu ini tidak akan bisa menyamai panjangnya kasih Tuhan. Sekuat bambu petung, sebesar apapun juga bambu petung, Tuhan tidak pernah petung, tidak pernah petung. Sementara mungkin ketika kita menolong sesama kita ada pamrihnya. Sehingga kita misalnya dimintai tolong, Kang, mbok aku disiliwini, kae nggon aku arep tak tanduri, mungkin kita petung. Kira-kira keuntunganku dan sebagainya. Tuhan sama sekali tidak petungan. Kasihnya lebih panjang daripada bambu petung sepanjang apapun juga. Kasihnya lebih kokoh dibandingkan bambu petung sebesar apapun juga. Tadi sempat rombongan itu melihat ada kendaraan di dekatnya, kaget. Kemudian ada yang mengatakan, hati-hati, hati-hati. Dan akhirnya bambu itu bisa diturunkan di bawah sana. Begitu hati-hati Tuhan menjaga kasih-Nya untuk kita semua. Melebihi hati-hatinya pembawa bambu-bambu petung yang diangkut dari bawah tadi, berombongan. Begitu hati-hatinya Tuhan menjaga kasih-Nya, bahkan sampai kemudian Allah Bapa membiarkan putranya untuk mengalami jalan-jalan salibnya, jalan-jalan penderitaannya. Itu yang terjadi. Dan ketika tadi saya ingin menuju langsung naik ke tempat di mana perayaan Minggu Palma diselenggarakan di ujung desa sana, terdengar lagi kata-kata jangan. Lalu saya digerakkan untuk datang ke tempat Mbok Tentrem. Rupa-rupanya kekhususan kita merayakan Minggu Palma di tempat ini, pertama-tama kita semua diajak memohon restu pada Mbok Tentrem supaya penyelenggaraan Pekan Suci yang dimulai hari ini, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, Minggu Palma, Minggu Paskah, Hari Raya Paskah, semuanya supaya dalam dan dilakukan di bawah
bawah naungan perlindungan Bunda Maria Ratuning katentreman lan karaharjan. Itulah sebabnya mengapa ketika tadi Bapak Ketua Wilayah ngendika mengatakan Romo kendaraanipun men dibeto umat mriki, tetapi ketika saya mendengar bisikan jangan, lalu saya bawa sendiri. Dan rupa-rupanya sebelum perayaan Minggu Palma saya diminta untuk datang kepada Mbok Tentrem untuk berdoa untuk panjenengan semua, untuk mendoakan baik persiapan maupun terlaksananya segala upacara pekan suci di tempat ini. Dan yang disampaikan oleh Mbok Tentrem tadi, sewaktu saya ingin berdoanya 3 kali salam Maria, Mbok Tentrem mengatakan tambahan dadekno 10 kuwi tujokno kanggo umatku sing ana ing wilayah Gantang iki, sing tresnane marang aku gedhe. Mbok Tentrem mengatakan ketika berada di sana, ketika saya hanya ingin berdoa 3 kali salam Maria kemudian naik, ternyata diminta untuk 10 kali salam Maria. Itu yang terjadi. Dan yang kemudian disampaikan, doakanlah para imam yang akan membantu umat di sini selama pekan suci, baik Kamis Putih, Jumat Agung, maupun Hari Raya Paskah. Doakanlah para umat yang ada di wilayah Gantang ini dengan segala pekerjaannya masing-masing, baik yang bercocok tanam maupun yang nukang ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Itu pesan yang tadi disampaikan oleh Mbok Tentrem di tempat ini. Ajaklah umatku untuk menghayati kesengsaraan putraku terkasih Yesus Kristus, tetap di bawah perlindunganku, tetap di bawah pengasihanku. Itu yang terjadi. Dan ketika saya selesai lalu saya mau langsung menuju ke atas kembali, saya diingatkan dengan kata jangan. Lalu Mbok Tentrem mengatakan masuklah ke ruang doa yang ada di dalam itu, yang sekarang kosong. Tetapi di sana belas kasih kerahiman putraku menyeruak untuk siapa saja, dilimpahkan untuk siapa saja yang hadir di sepanjang pekan suci yang dimulai pada hari Minggu Palma ini. Dan ketika saya masuk ke ruang doa, ruang adorasi, langsung terdengar panggilan, mendekatlah ke kakiku, mendekatlah ke kakiku, rasakan darah sengsaraku. Dan itu ternyata tidak lain tidak bukan dari gambar kerahiman ilahi yang kemudian saya mencoba memegang gambar itu bagian kaki. Saya tidak berani memandang wajah yang begitu agung, Sang Pemberi diri sehabis-habisnya yang ditampakkan dalam kisah sengsara yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Dan di ruang itu terdengar suara,
putraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus sangat senang sampaikan pada umatku yang ada di liang gantang ini, karena di sana ditatakan sakramen Maha Kudus, selalu ada yang menyediakan diri untuk berjaga bakti bergantian 1 jam. Sampaikan dan katakan kepada umatku, kepada putra-putriku yang ada di liang gantang ini, ucapan terima kasihku. Kalau tadi waktu saya tanya pada panjenengan, apa yang panjenengan rasakan ketika tadi menerima percikan air berkat, pakaian, kain ditindas oleh kaki kuda dan sebagainya, panjenengan terharu, panjenengan terenyuh. Tetapi rupanya terenyuh panjenengan, keterharuan panjenengan dijawab oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam ruang adorasi. Keterharuan Tuhan adalah ungkapan terima kasih, karena ada di antara panjenengan yang ketika di ruang adorasi itu ditatakan sakramen Maha Kudus yang adalah Yesus sendiri, panjenengan kerso bergantian datang menyembah Dia. Dan karena saya diminta untuk menyampaikan ini, maka saya sampaikan kepada panjenengan semua. Inilah rupanya kekhususan perayaan Minggu Palma di tempat ini. Bukan karena merebaknya wabah corona, tetapi karena penyelenggaraan ini di bawah perlindungan, ngayoman, bawa tentrem sendiri, dan juga Tuhan Yesus yang hatinya begitu dalam mencintai kita. Dan tadi ketika saya masih berada di dalam ruang adorasi, ada sebuah pertanyaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ungkapannya demikian, Pranowo, katakan pada umatku yang ada di liang gantang ini, apakah kalian bersedia untuk berjaga bakti di hadiratku dari hari ke hari? Tidak hanya saat novena yang sudah 2 kali ini aku hadir di situ. Dan yang disampaikan ke saya adalah, sampaikan pada umatku di liang gantang ini adalah sebuah tawaran kasihku. Aku tidak pernah memaksa mereka. Sebagaimana aku pun memanggul salib yang harus aku panggul sampai ke Bukit Golgota, dan di sana disalibkan demi ketaatanku pada Allah Bapakku. Sampaikanlah ini kepada umatku yang ada di liang gantang ini, yang sangat-sangat aku cintai, yang sangat-sangat aku hormati, yang sangat-sangat kebebasannya juga aku hargai. Biarlah suara hati mereka masing-masing yang akan menjawabnya kesediaan untuk aku temani dalam sakramen Maha Kudusku di setiap jam kehidupan mereka, di setiap hembusan nafas mereka. Kalau mereka siap, yang jelas aku selalu siap.
seperti juga aku menyiapkan diriku untuk terlaksananya tugas terindah dari Bapakku, peristiwa penyalipan, jalan sengsaraku, jalan pengkhianatan dari orang-orang yang aku cintai, yang aku kasih. Sekalipun aku tahu ada di antara umatku yang ada di wilayah Gantang ini suam-suam kuku dalam mengimani aku, masih menduakan aku dengan kekuatan-kekuatan yang lain, aku masih sabar menanti, aku masih sabar menunggu. Yang jelas berkat-Ku tidak pernah kunjung henti, berkat-Ku tidak pernah aku potong, berkat-Ku tetap aku curahkan, apapun juga yang dihidupi oleh umat-Ku di sini. Hari-hari yang lalu di wilayah-Mu ini ada begitu banyak peristiwa kematian yang bertubi-tubi, yang aku melihat umat di sini pun merasa cemas, merasa gelisah, takut kalau peristiwa-peristiwa sekian tahun yang lalu terulang. Namun percayalah kepadaku, aku yang telah memberikan diriku sepenuh-penuhnya, di mana banyak orang berteriak, salibkanlah dia, menghina, memberi hormat, salam hai raja orang Yahudi, dengan sambil memukul kepalanya, sambil meludainya, mengolok-olokkan. Sekalipun aku diperlakukan seperti ini, aku tetap mengasihi umatku yang ada di wilayah Gantang ini. Katakan pada mereka, aku mengasihi kalian. Sekalipun kalian cemas atas kematian-kematian saudara-saudarimu yang bertubi-tubi itu, darah penebusanku mengucur deras, menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang setiap kali imamku mendoakan dengan menyebut nama-nama satu persatu tanpa pernah diminta oleh keluarga yang kehilangan sanak saudaranya, apapun juga agama dan keyakinan yang dianutnya. Kapel Gantang adalah saksi di mana aku melihat dengan mata kepala kasihku ketika doa-doa untuk saudara-saudarimu, baik yang agamanya sama maupun berbeda, dibawa dalam doa-doa dalam setiap ekaristi kehadirat Allah Bapakku. Semoga yang bisa jadi masih ragu akan keselamatan jiwa saudara-saudarimu yang bertubi-tubi bergantian mengalami kematian di wilayah ini, janjiku pasti darah dan air mengucur deras dari lambungku yang ditikam tombak dengan bengis oleh kepala pasukan yang pada akhir peristiwa penyalipanku, kepala pasukan berdiri di hadapan melihat matinya berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Darah dan air yang mengucur dari lambungku dengan deras, kematianku disalib, yang baru saja umatku di sini mendengarkan kisah sengsaranya. Janjiku pasti jiwa-jiwa saudara-saudarimu yang bertubi-tubi bergantian mengalami kematian di tempat ini, di wilayah ini, di mana kalian kemudian tiap malam
membakar sesuatu untuk berjaga-jaga. Kalau ada di antara kalian yang masih merasa sedih atas kehilangan saudara-saudarimu yang kalian cintai, janjiku pasti salib sudah menjadi peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tubuhku disalibkan, darah dan air mengucur deras. Dan di situ aku menarik jiwa-jiwa yang rindu akan pertolonganku. Jiwa-jiwa siapa saja aku tarik, ku bawa pada Bapakku. Dan aku telah mendahului masuk ke alam kematian yang mengerikan itu. Tolong sampaikan pada umatku yang sekarang mendengar apa yang aku sampaikan. Jangan bersedih, jangan bersusah hati atas kematian yang bertubi-tubi di tempat ini. Akulah penghibur kalian semua. Akulah yang membawa jiwa-jiwa kepada Bapakku. Tuhan Yesus, Engkau menderita sengsara untuk kami semua. Terima kasih untuk sapaan-Mu yang khusus di tempat ini, di mana senyatanya masih ada hati yang berduka dan bertanya-tanya tentang keadaan jiwa dari mereka yang mendahului kami, yang pada waktu-waktu yang lalu bertubi-tubi bergantian menerpa wilayah ini. Tuhan Yesus, melalui Ekaristi Minggu Palma ini, Engkau menunjukkan pada kami semua besarnya kasih-Mu, besarnya rahmat-Mu, kerelaanmu, kesediaan-Mu untuk menemani kami yang masih hidup ini, yang Kau percaya untuk mengolah tanaman-tanaman, yang Kau percaya untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan sebagai tukang, ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, jual beli ini itu, ataupun juga yang masih bersekolah dan sebagainya. Tuhan Yesus, kiranya masih ada di antara kami yang hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena sakitnya, karena deritanya. Namun kami percaya Engkau yang mengalami peristiwa salib, Engkau pun juga hadir untuk mereka yang sekarang terbaring sakit dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyapa hati mereka yang sedang menderita sakit ini. Semoga mereka pun mendapatkan kekuatan peneguhan dari-Mu sendiri, agar dengan demikian berkat kesengsaraan-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh melanjutkan Minggu Palma ini dan menapaki hari-hari selanjutnya untuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Hari Raya Paskah, merayakan kebangkitan-Mu sendiri. Semuanya kami aturkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hati kudus Tuhan Yesus, Santo Kristoforus, Santa Maria Tengah Karaharjan, Santo Francis Saverius, Santa Santo Bintang masing-masing, para bintang masing-masing. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Mari kita menghadap Bapa dan berdoa kepadanya. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas medis, para dokter, perawat, dan petugas rumah sakit, para relawan dan regu penolong, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang berjuang untuk menolong sesama, agar dengan rela dan penuh iman mempersembahkan usahanya dengan keyakinan akan pemeliharaanmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat di tempat masing-masing, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam masa-masa ini, tetap gembira dan berpengharapan bahwa akan ada kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu di wilayah ini dengan segala aneka macam pekerjaan yang mereka tekuni, semoga Allah menganugerahkan kesejahteraan, mencukupkan untuk rezeki hidup sehari-hari, untuk memenuhi apa menjadi kebutuhan umat-Mu di wilayah ini. Marilah kita mohon. Juga untuk yang sakit, yang tidak bisa hadir di tempat ini, semoga Tuhan berkenan menjamah dan beri kekuatan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit karena usianya. Marilah kita mohon. Mari kita sampaikan hati kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Kau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu yang telah rela mati untuk kami semua. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat, sehingga mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri. Namun kami bisa merasakannya berkat korban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyata pengadilan atas dunia, dan tambahlah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenakan bawa dan badan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dibuat menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami berdoa untuk siapa yang meninggal dunia karena bencana alam, karena konflik-konflik antar manusia, karena peperangan, karena pelanggaran asasi manusia yang berat. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang tidak pernah didoakan, jiwa-jiwa yang belum sampai pada Tuhan Allah, jiwa-jiwa masih ada di api penyucian. Semoga anak iman belas kasih Allah berkenalkan jiwa-jiwa memandang wajah Allah dengan penuh sukacita dalam adorasi di keabadian. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang tadi kuatkan limpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan datang menyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan bila kami damai dan satuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau ya dan Raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dialah anak domba, dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang berjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus yang akan tak sambut mengantar kita sampai ke hidup abadi.
kita berdoa. Yalah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersyukur mohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami mani, demikian pula berkat kebangkitannya. Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita doakan doa pembangunan kapel Santo Fransiskus Xaverius Gantang. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas iman, persaudaraan, dan pelayanan yang semakin berkembang dalam kasih dan penyelenggaraanmu. Engkau senantiasa memperhatikan dan memberkati kami dengan segala rahmat yang kami butuhkan. Saat ini, kami umatmu di wilayah Santo Fransiskus Xaverius Gantang sangat rindu untuk memiliki sebuah kapel yang lebih layak untuk berkumpul dan mendoakan merayakan sakramen kudus-Mu. Semoga Roh Kudus penolong kami memberi kekuatan dan semangat bagi semua pihak yang memperhatikan, mendukung, dan membantu mewujudkan harapan ini. Ya Bapa, kami juga memohon bimbingan-Mu dalam setiap langkah kami. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompok yang menghalangi karya-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Semoga daya Roh Kudus-Mu mempersatukan dan meneguhkan kami, agar berani menghadapi tantangan, serta dengan tekun mewujudkan pembangunan kapel ini. Inilah kerinduan kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan doa umat-Mu. Bersama Bunda Maria, Ratuning Katentreman lan Karaharjan, kami percayakan seluruh usaha kami ini demi keagungan dan kemuliaan Allah yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Santo Kristoforus, Santo Fransiskus Xaverius, para malaikat Allah. Kepada Romo, Suster, Bapak Ibu, kaum muda dan seluruh umat yang selalu diberkati Tuhan Yesus, selamat siang berkah dalam. Kami sampaikan pengumuman wilayah. Hari ini perayaan Minggu Palma tanggal 24 Maret 2024. Perayaan Misa Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Dilaksanakan pada pukul 19. Dipimpin oleh Romo Petrus Suroto MSc. Petugas kur dari UMK wilayah, petugas misinar, prodiakon, lektor diharap melihat jadwal. Misa menggunakan bahasa Indonesia. Petugas Rasul dimohon dari lingkungan Gatang 1 sampai 4, 2 orang. Dari lingkungan Gejayan, Serut, Gadung, dan Bani Urip masing-masing 1 orang. Ibadat Jumat Agung di wilayah Santo Fransiskus Xaverius Gantang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, diawali dengan jalan salib maupun drama penyaliban Tuhan Yesus pada pukul 10 pagi. Akan dilaksanakan dari pintu masuk Jalan Salib Panjang.
dan dilanjutkan ibadah Jumat Agung pada pukul 15 dipimpin oleh Romo Eridestus Roni Suryanegro PR. Misa menggunakan bahasa Jawa. Seluruh misa pada pekan suci akan dilaksanakan di Taman Doa Maria Ratuning Katurunan Karaharjan. Diberitahukan kepada seluruh anggota pengurus wilayah bahwa pertemuan rutin akan dilaksanakan pada besok hari Rabu dimulai pukul 6 sore bertempat di Bapak Suryanto Gampang 4. Kolekte misa novena kolekte kedua Rp847.000. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Emmanuel Supranowo PR yang telah memimpin misa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada seluruh petugas liturgi, petugas misdinar, prodiakon, lektor, dan kur dari lingkungan Santa Cecilia Banyu Urip maupun lingkungan Santa Veronica Serut yang telah melayani dan mengiringi misa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Kuramil Kecamatan Sawangan, Polsek Sawangan, pemerintah Desa Gantang yang telah mendukung perayaan misa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas Kaltrem yang telah memberikan pengamanan jalan juga parkir. Juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh umat yang telah bersatu di dalam Ekaristi ini. Demikian pengumuman wilayah, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat siang, berkah dalam. Diucapkan terima kasih atas kehadiran umat dalam kesempatan Ekaristi pada Minggu Palma ini. Juga terima kasih untuk para petugas baik liturgi maupun non liturgi, juga keamanan dari Sawangan yang berlancar jalannya Ekaristi Minggu Palma ini. Marilah di akhir Ekaristi Minggu Palma ini kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan pada saudara teladan cinta kasih, dengan saudara putra tunggalnya yang berkenan saudara menikmati anugerah berkah yang tiada tara, melalui pengabdian pada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Dengan ini perayaan Ekaristi pada hari Minggu Palma sudah selesai. Marilah berkita di sesuatu belas kasih Tuhan.